Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Newcastle United akan menjamu Manchester United di St. James Park pada pekan ke-14 Premier League 2023-2024. Pertandingan Newcastle versus MU ini akan disiarkan langsung pada hari Minggu, 3 Desember 2023, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Musim ini Newcastle dan MU sudah bertemu di Carabao Cup. Main di kandang MU, Newcastle menang telak 3-0 melalui gol-gol Miguel Almiron, Lewis Hall, dan Joe Willock. Di pertemuan nanti, Newcastle dan MU mengusung performa yang hampir serupa. Mereka sama-sama menang telak pekan lalu, tapi kemudian bermain imbang di pentas Liga Champions. Sebuah saran menarik diberikan Alan Brazil kepada manajemen Manchester United. Pakar sepak bola Inggris itu meyakini bahwa Aaron Ramsdale perlu dibajak setan merah di tahun 2024 nanti. Kepada Talksport, Alan Brazil menilai Manchester United tidak bisa mengandalkan Onana lebih lama lagi. Ia menyebut bahwa MU butuh kiper yang sudah teruji dan ia menilai Ramsdale bakal jadi opsi yang bagus untuk setan merah. Alan Brazil juga menilai bahwa Aaron Ramsdale tidak akan menolak kesempatan untuk bergabung dengan MU. Ia yakin sang kiper sudah jengah hanya jadi penghangat bangku cadangan di Arsenal. Jadi ketika klub sebesar MU berminat padanya, maka ia akan pergi. Sebuah tuntutan diberikan Paul Scholes kepada Erik ten Hag. Legenda MU itu ingin sang manajer memainkan Kobbie Mainoo sejak awal melawan Newcastle nanti. Paul Scholes menilai bahwa ten Hag tidak perlu ragu untuk memainkannya sebagai starter melawan Newcastle nanti. Paul Scholes menyebut bahwa Kobbie Mainoo sudah membuktikan diri bahwa ia layak untuk menjadi starter di skuad MU. Jadi Erik ten Hag sebaiknya memainkannya melawan Newcastle. Menurut Paul Scholes, Kobbie Mainoo benar-benar dibutuhkan di skuad Manchester United saat ini. Ia menilai MU tidak punya gelandang bertahan yang bisa melindungi lini pertahanan mereka, dan Kobbie Mainoo telah membuktikan ia bisa melakukan hal tersebut. Agen Altay Bayindir, Seva Shairek, buka suara terkait kondisi kliennya saat ini. Ia menyebut bahwa sang kiper saat ini sedang menunggu kesempatan untuk menjadi kiper utama Manchester United. Sejauh ini performa Onana masih naik turun. Baru-baru ini ia membuat 2 blunder saat menghadapi Galatasaray, sehingga banyak fans MU menuntut Altay Bayindir diberikan kesempatan. Kepada Sport Digital, Seva Shairek mengungkapkan harapannya terkait Bayindir. Ia berharap Erik ten Hag bisa memberikan kesempatan kepada sang kiper untuk membuktikan kemampuannya di bawah gawang Manchester United. Informasi yang beredar menyebut bahwa Bayindir bisa menjadi starter di bawah gawang MU saat Andre Onana memperkuat timnas Kamerun di Piala Afrika 2024 nanti. Namun sang agen menyebut bahwa kliennya akan bekerja keras agar ia bisa mendapatkan kesempatan sebelum itu. Mantan kiper Manchester United David De Gea telah dikaitkan dengan kepindahan mengejutkan ke Chelsea. Namun jurnalis pakar transfer Dean Jones berpendapat hal itu tidak mungkin. Para pakar baru-baru ini meminta Man United untuk merekrut kembali De Gea dengan penggantinya Andre Onana sedang berjuang untuk mendapatkan performa terbaiknya saat ini. Namun seperti yang telah disebutkan, Chelsea adalah satu-satunya klub Liga Inggris yang dikaitkan dengan De Gea saat ini. Dengan Mauricio Pochettino ingin bersaing untuk mendapatkan Robert Sanchez. Menurut jurnalis transfer ternama Dean Jones, penandatanganan De Gea oleh Chelsea bisa menjadi resiko besar karena tuntutan gajinya yang tinggi dan fakta bahwa ia akan bersaing dengan Sanchez untuk mendapatkan tempat di tim itu. Dean Jones mengatakan kepada Give Me Sport
bahwa David De Gea merupakan salah satu pemain dengan gaji tertinggi di MU. Selain itu, De Gea juga dianggap rawan melakukan kesalahan. Andre Onana dilaporkan enggan memperkuat Kamerun di Piala Afrika, yang membuat Manchester United bisa ketiban apesnya. Onana telah menjalani masa pensiun internasional pada tahun 2023 dan kini tersedia untuk kembali memperkuat negaranya. Namun dia dikatakan sedang mempertimbangkan untuk enggan tampil di Piala Afrika mendatang. Dia lebih suka tetap bersama United dan berusaha membuktikan kemampuannya bersama Erik ten Hag. Namun peraturan FIFA menyatakan bahwa pemain manapun yang dipilih untuk mengikuti turnamen harus absen di pertandingan domestik bersama klub jika mereka memutuskan untuk tidak menerima panggilan tersebut. Kamerun dapat menuruti tuntutan Onana dengan mengabaikannya sepenuhnya. Namun dia jika terpilih dan memilih untuk tidak mengikuti kompetisi yang akan berlangsung di Pantai Gading itu, maka dia tidak akan bisa bermain untuk MU sepanjang turnamen Piala Afrika digelar. Manchester United tertarik untuk mengontrak mesin gol Stuttgart pada bulan Januari karena ingin menghadirkan persaingan untuk Rasmus Højlund. Dengan 15 gol hanya dalam 8 penampilan di Bundesliga, Guirassy memiliki awal musim yang luar biasa, mendorong Stuttgart ke persaingan papan atas. Menurut The Guardian, Setan Merah sangat tertarik dengan jasa Guirassy karena kontrak pemain internasional Guena itu dengan Stuttgart mengandung klausul pelepasan sebesar 17,5 juta euro. Diyakini bahwa United telah menghubungi perwakilan Guirassy untuk membahas kemungkinan transfer setelah Højlund mengalami awal yang berliku dalam karirnya di Liga Inggris dan sama sekali belum mencetak gol ataupun assist di kompetisi tersebut sejauh ini. Musim ini, Guirassy mencatatkan rekor baru untuk gol yang dicetak setelah 7 pertandingan di Bundesliga. Setelah mencetak 13 gol, memecahkan rekor 11 gol milik Robert Lewandowski. Sempat dicaci maki dan diragukan, Harry Maguire perlahan bangkit dengan MU. Kini ia menjadi salah satu penampil terbaik bersama Setan Merah. Usai situasi sulit di Manchester United, harapan untuk Maguire datang ketika MU krisis bek tengah. Manajer MU Erik ten Hag tidak punya pilihan selain memainkan Maguire. Keraguan jelas mengiringi Maguire saat mengawal jantung pertahanan MU. Namun di luar dugaan, mantan pemain Leicester City tersebut bisa menepis keraguan tersebut. Maguire tampil konsisten di lini belakang meski performa MU tidak sepenuhnya stabil. Ia selalu menjadi pilihan utama dalam 6 laga beruntun di Liga Inggris. Pada 3 laga terakhir di Liga Inggris, penampilan Maguire begitu menonjol. Ia tampil tangguh mengantarkan MU menang dengan tanpa kebobolan. Statistik Maguire juga terbilang menjanjikan. Dikutip dari situs Liga Inggris, ia mencatatkan 6 blok dan 20 sapuan dalam 3 laga tersebut. Sebuah dukungan diberikan Mikael Silvestre kepada Paolo Maldini. Ia percaya legenda AC Milan itu merupakan sosok yang tepat untuk menjadi direktur olahraga baru Manchester United. Silvestre mendukung MU untuk mempekerjakan Maldini. Menurut Silvestre, sebagai pemain, Maldini dikenal sebagai salah satu bek terbaik dunia hingga saat ini, sehingga ia punya pengetahuan yang bagus mengenai sepak bola. Ia juga menilai sang legenda punya jaringan yang bagus di dunia sepak bola sehingga ia sempurna untuk pekerjaan tersebut. Menurut Mikael Silvestre, Maldini telah menunjukkan kapasitasnya sebagai direktur olahraga yang saat ini bekerja di AC Milan. Jadi ia menilai MU tidak perlu ragu untuk mempekerjakan Maldini sebagai direktur olahraga baru mereka. Manajer Manchester United Erik ten Hag diminta berhati-hati dalam memperlakukan 2 pemain Man United yang diboyong dari Real Madrid, Rafael Varane dan Casemiro. Andai salah mengambil keputusan, keduanya bisa menjadi masalah di ruang ganti Manchester United. Mantan penyerang Manchester United Louis Saha memberikan peringatan penting kepada ten Hag. Menurut mantan pemain asal Prancis itu, ada resiko yang cukup besar jika Erik ten Hag terus mencadangkan Rafael Varane dan Casemiro. Erik ten Hag bisa membuat ketakutan di ruang ganti MU.
Dengan reputasi yang dibangun, pemain sekelas Rafael Varane dan Casemiro saja bisa dicadangkan. Louis Saha menjelaskan ada dua sudut pandang yang melihat kebijakan Erik ten Hag itu. Pertama, sudut pandang positif, yakni Erik ten Hag bersikap adil. Dia tidak pandang bulu dalam menentukan starting line up. Namun ada juga sudut pandang negatif dari kebijakan itu. Casemiro dan Rafael Varane pasti punya pengaruh di ruang ganti dan itu bisa menjadi bara dalam sekam di ruang ganti. Maka bisa membuat gejolak jika merasa diperlakukan kurang layak.